Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada channel Zulkifli Mabas. Kali ini saya mempersembahkan sebuah materi yang sangat menarik, kaitannya dengan materi yang sudah-sudah, yang lagi-lagi di mana narasumber yang saya ajak berdiskusi di sini adalah seorang pendeta dari Malaysia yang kami kenal dengan sebutan pendeta Triple G. Meski ada Agung Nugroho ya, tapi itu ya saya anggap sebagai calon siswa sekolah minggu yang belum lulus untuk masuk sekolah. Materi ini mencoba untuk mengulas tentang perbedaan sembahan mereka yang adalah roh, perbedaannya dengan roh jahat atau roh setan. Dan ya lagi-lagi membuahkan sebuah ending di mana pendetanya pamit. Ya entah itu benar ada yang mau diobatin atau apa, saya tidak tahu. Yang paling pasti dalam materi ini, pendeta ini ya, itu tidak mampu memberikan sebuah penjabaran yang jelas tentang perbedaan antara roh yang mereka sembah dengan roh jahat. Saya kira seperti itu sebagai pengantar para sahabat. Tolong di-share, di-like, di-subscribe materi ini ya. Di-share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana terpengaruh terhadap pemurtadan. Dan saya ucapkan terima kasih atas upaya itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para sahabat. Saya ucapkan juga semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah ya. Memberikan kita selalu hati yang teguh memegang pada tali agama Allah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya kira seperti itu para sahabatku sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah saban hari kita akan lebih memperbaiki diri-diri kita supaya kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan dari Allah. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, ngeles lagi. Jelas-jelas Yesus itu ya Roh Kudus ya, Roh Allah sendiri. Lalu bilang Yesus bukan nabi, goblok namanya. Selamat pagi Agung. Kemarin kamu terlalu antusias ingin bertanya kepada saya. Ya di Zoom kemarin, di Zoom-nya Kristen, kamu ingin bertanya sesuatu tapi kamu awali dengan menghujat. Sekarang giliran saya bertanya semamu ya. Apa perbedaan antara Roh Kudus yang kau sembah itu dengan roh jahat atau roh gentayangan? Silakan. Apa perbedaannya antara Roh Kudus dengan roh gentayangan? Jawab. Jelas beda ya. Roh Kudus sama roh gentayangan itu beda ya Mas ya. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri, roh Tuhan sendiri yang melayang-layang di atas permukaan bumi. Kalau roh gentayangan itu roh yang penasaran. Maksudnya ketika ada orang dibunuh, terus rohnya itu mencari tumbalnya. Begitu Mas Zul ya. Ya justru itu makanya saya tanya. Saya tahu Roh Kudus yang kamu sembah itu adalah roh Tuhan. Katanya yang melayang-layang di atas permukaan air, kayak layang-layangan gitu. Saya tahu
dan roh gentayangan itu adalah seperti apa yang kamu jelaskan tadi. Nah, saya minta perbedaannya gitu loh, secara signifikan. Kan sama-sama roh. Nah, karena dia adalah sama-sama roh, saya minta Anda menjelaskan perbedaannya gitu. Silakan. Jelas beda. Aduh, gimana sih? Bedakan ya roh sama roh gentayangan. Roh Tuhan sama roh gentayangan. Itu sangat beda. Justru itu karena beda menurut kamu, ya buktikan bedanya di mana. Ya, perbedaannya Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri yang hinggap dan melayang-melayang di atas permukaan bumi. Ya. Yang kedua ialah roh gentayangan. Roh gentayangan itu adalah roh setan, ya. Roh penasaran, kalau orang bilang itu roh penasaran yang hinggap, ya. Hinggap di area situ saja. Misalnya ada suatu kecelakaan ya Mas ya. Ada suatu kecelakaan di situ. Misalnya di depan rumah Anda ya, amit-amit ya. Saya cuman memberi ilusi saja. Di depan rumah Anda ada orang lagi asik jalan kaki ya. Tiba-tiba ada motor lewat. Brak, nabrak orang itu. Apakah rohnya ada di surga atau diam di tempat masjid? Tentunya rohnya itu diam di tempat masjid, ya. Makanya di situ makanya rohnya itu gentayangan di mana-mana. Jadi ya penjelasannya begitu ya Mas ya. Rohnya itu gentayangan mencari tumbal yang menabraknya, gitu. Kamu belum menunjukkan perbedaannya. Itu kamu hanya berasumsi. Ya, anak kecil juga bisa. Roh Kudus itu adalah roh yang hinggap. Terus roh setan itu atau roh jahat itu, roh gentayangan itu adalah roh yang hinggap. Kamu mengingatkan saya dengan lagu lagu anak TK gitu. Jadi saya minta, Anda kan penyembah Roh Kudus. Artinya kamu mengenal Roh Kudusmu itu. Dan sekarang kamu jelaskan Roh Kudus itu kayak mana, roh jahat itu perbedaannya dengan Roh Kudus itu apa gitu. Ya, roh gentayangan itu. Ini Anda cuma berasumsi ria. Silakan. Pada saat itu roh setan atau roh gentayangan itu belum ada ya. Belum ada, namanya iblis itu belum ada. Namanya setan itu belum ada. Ya. Sebenarnya setan itu tidak ada ya Mas ya. Tidak ada namanya setan. Jadi semuanya itu di permukaan bumi itu tidak ada setan. Adanya malaikat dan Roh Kudus saja. Hingga melayang-melayang di atas permukaan. Yang baik di udara maupun di darat ya, karena firman-Nya begitu. Tetapi tidak ada roh jahat. Di sini tidak ada roh jahat, saya tekankan ya. Tidak ada roh jahat, tetapi adanya roh Tuhan sendiri yang hinggap di atas permukaan bumi dan memenuhi bumi. Ya, itu firman-Nya. Nah, ketika ada roh jahat itu ada di surga. Ya. Roh jahatnya itu adalah malaikat yang jatuh dari surga. Ya. Yaitu bernama Lucifer. Tahu ya cerita ini ya?
Apa perbedaannya antara Roh Kudus dengan roh gentayangan? Kamu nggak ada menjelaskan perbedaan. Kamu hanya berasumsi. Malah kamu larinya ke lagu burung gereja. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Aduh, Roh Kudus hinggap di bumi. Coba kamu jelaskan, jangan buat saya tertawa pagi-pagi. Ya, perbedaan antara Roh Kudus yang adalah sembahanmu itu, yang berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, itu perbedaannya dengan roh jahat itu apa? Silakan. Pada saat itu roh setan atau roh gentayangan itu belum ada ya. Belum ada, namanya iblis itu belum ada, namanya setan itu belum ada ya. Sebenarnya setan itu tidak ada ya Mas ya. Tidak ada namanya setan. Di semuanya itu, di permukaan bumi itu tidak ada setan. Adanya malaikat dan Roh Kudus saja. Hingga melayang-melayang di atas permukaan. Ya, baik di udara maupun di darat ya, karena firman-Nya begitu. Tetapi tidak ada roh jahat. Di sini tidak ada roh jahat, saya tekankan ya. Tidak ada roh jahat, tetapi adanya roh Tuhan sendiri yang hinggap di atas permukaan bumi dan memenuhi bumi ya, itu firman-Nya. Nah, ketika ada roh jahat itu ada di surga ya. Roh jahatnya itu adalah malaikat yang jatuh dari surga ya, yaitu bernama Lucifer. Tahu ya cerita ini ya. Apa perbedaannya antara Roh Kudus dengan roh gentayangan? Kamu nggak ada menjelaskan perbedaan. Kamu hanya berasumsi. Malah kamu larinya ke lagu burung gereja. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Aduh, Roh Kudus hinggap di bumi. Coba kamu jelaskan, jangan buat saya tertawa pagi-pagi. Ya, perbedaan antara Roh Kudus yang adalah sembahanmu itu, yang berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, itu perbedaannya dengan roh jahat itu apa? Silakan. Bang, yang mengaku Tuhannya bermata 7, bertanduk 7, ya, rohnya 7, itu si JJ itu bang, JJ bang. JJ itu nah, orang Malaysia itu bang. Nah, JJ, Tuhanmu kan itu berbentuk roh-roh. Makanya saya tanya, apa perbedaannya antara Tuhanmu yang adalah roh-roh itu dengan roh gentayangan? Coba kamu bantu deh saudara-saudara yang lain untuk menjawab ini, silakan. JJ, coba kamu jawab itu PR-nya Bang Zulkifli. JJ, Bang Zulkifli menanyakan masalah tentang rohnya Tuhan kamu yang ada 7 itu, bertanduk 7, matanya 7 itu. Coba balas dulu PR-nya Bang Zulkifli. JJ, roh Yesus itu roh kudus, roh gentayangan itu najis. Itu perbedaannya ya Bapak Jul. Saya minta Anda menjelaskan secara signifikan ya, secara sistematis, supaya orang semua bisa tahu bahwa sembahanmu yang adalah roh itu berbeda dengan roh gentayangan atau roh setan ya. Makanya muncul pertanyaan ini itu karena roh Tuhanmu atau Roh Kudus itu berbentuk makhluk gaib, sementara
roh jahat juga adalah berbentuk gaib. Nah, untuk membedakan ini, ya harus dipahami, harus dibedakan secara signifikan, bukan cuma berasumsi. Karena kenapa? Ya, mereka memiliki dimensi yang sama, yaitu berada pada alam roh. Sekarang saya tanya samamu, apa perbedaannya yang bisa menjadi pembeda secara terang-terangan antara keduanya? Silakan. Sebenarnya Yesus turun ke bumi itu banyak kali, tetapi dinyatakan oleh nas kitab suci hanya kedua kali, pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali. Ketiga kali itu Yesus mengiamatkan dunia, ya. Jadi itu cerita kayak seperti itu. Tetapi rahasia ketuhanan itu, kita enggak lagi mengetahui rahasia ketuhanan itu berapa kali kayak Yesus itu berinkarnasi, ya. Hanya tertulis di dalam kitab suci, itu aja yang kita tahu, gitu kan? Iya. Yesus justru berpesan kepada murid-muridnya yang asli, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jadi tidak usah membual lah, ya. Sekarang saya tanya, yang kau katakan Yesus itu yang mana? Yang matanya sipit atau yang bola? Yang rambutnya lurus atau yang krinyol? Yang hitam atau yang putih? Karena di setiap negara mereka menggambarkan Yesusnya beda-beda gitu. Nah, Yesus yang mana yang kamu maksud yang datang berkali-kali di dunia, dan siapa yang melihat? Dan kalaupun ada yang melihatnya, maka Yesus mengatakan jangan kau percaya. Makanya saya tanya samamu, apa perbedaannya antara Roh Kudus dengan roh setan? Jawab. Mana tahu yang datang samamu itu adalah roh setan, kamu pikir itu adalah Yesus. Coba kamu jelaskan perbedaannya supaya bisa kita tahu. Silakan. Membedakan antara roh Allah dengan roh iblis itu, ya senang aja, ya. Roh Allah itu ialah menyelamatkan karena kudus. Roh iblis itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi menyesatkan di dalam kapasitas secara roh yang najis. Itu aja ya Bapak. Iya, semua juga orang bisa mengatakan itu. Nah, sekarang coba kamu bedakan. Ketika ada roh datang kepadamu, kayak mana bisa kamu membedakan itu adalah roh setan atau itu adalah roh Tuhan? Jawab. Yesus diceritakan dalam Injil Matius 24 dan 25, itu banyak Yesus yang hanya menyerupai Yesus, yang mengaku Yesus. Makanya banyak nabi-nabi palsu di zaman sekarang ini, di zaman akhir, di zaman modern ini. Ya, makanya setiap roh, setiap nabi-nabi itu diuji. Bagaimana caranya kita menguji? Ialah kita harus membaca kitab suci Kristen. Baru kita bisa mengetahui apakah mereka itu berasal dari kebenaran. Kalau roh mengatakan, kalau nabi mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah roh antikristus, kata Yohanes. Ya, itu aja dulu ya Bapak Joel. Saudara belum bisa memberikan perbedaan antara roh yang kamu tuhankan dengan roh setan, roh jahat. Anda belum bisa menjelaskan secara signifikan. Sehingga ketika Anda ingin membedakan, Anda hanya bisa berasumsi, membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara roh yang kamu maksud sebagai Tuhan dengan roh jahat. Kalau Anda mengatakan perbedaannya dilihat dari pekerjaan-pekerjaannya, coba Anda tunjukkan, roh mana yang mengajarkan Anda menyembah kepada manusia bernama Yesus? Coba. Ya. Karena roh jahat itu senantiasa mengajarkan kepada kejahatan. Roh jahat itu senantiasa mengajarkan kepada keingkaran, kemungkaran, kebatilan, kesesatan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, roh mana yang mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus yang adalah manusia? Coba, bisa Anda tunjukkan nggak? Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan, hanya bisa mengatakan, ya Roh Kudus lah, ya itu kan cuma teori.
Mana buktinya? Mana buktinya? Jadi saya minta Anda sebagai orang yang menyembah kepada roh-roh, menerangkan kepada kita yang ada di sini untuk membedakan perbedaannya, ya, secara bukti bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan itu berbeda dengan roh setan. Apa buktinya? Jawab. Kita bisa bedakan itu ya Bapak Jul. Sekiranya kita itu memiliki karunia ya, yaitu karunia Holy Spirit atau karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sekiranya kita itu udah dibaptis dalam roh dan kebenaran, yaitu Holy Spirit masuk ke tubuh kita, lalu datanglah iblis menyamar seperti nabi palsu, kayak seperti malaikat ya, ataupun kayak seperti bentuk cahaya di depan mata kita, bahkan berkata-kata, sayalah Isa Al-Masih yang menuntun kamu ke jalan yang lurus. Itu kamu jangan percaya. Maksudnya kita uji dahulu, kita uji dia dengan kapasitas Holy Spirit yang ada di dalam tubuh badan kita. Artinya kita usir dia dengan nama Yesus yang benar. Kalau ia keluar dan enggak lagi kembali, bermakna itu iblis. Itu caranya menguji ya Bapak Jul. Kalau ia tetap ada dan lalu masuk ke roh kita lagi, masuk ke tubuh kita, itu adalah roh yang sebenar. Karena kalau kita mengusir atas nama Yesus, atas kuasa Roh Kudus, itu enggak lari. Tetapi kalau iblis memakai nama Yesus dan Roh Kudus, api Roh Kudus, itu tetap hancur dan luluh Bapak Jul. Itu gua udah alami semuanya itu ya. Kecuali Anda enggak punya kuasa Roh Kudus, enggak menguji roh setan itu enggak bisa, karena tidak ada kuasamu untuk menolak kuasa kegelapan itu Bapak Jul ya. Itu. Iya, justru itu saya tanya kepada saudara. Saudara kan mengaku sudah memiliki Roh Kudus, Holy Spirit dalam diri Anda. Justru itu makanya saya tanya sama Anda. Ya tadi saudara Agung kan sudah kabur tuh, gak mampu menjawab. Nah sekarang Anda bertahan. Coba Anda terangkan, Anda kan sudah memiliki Holy Spirit, Roh Kudus itu kan Anda sudah punya. Nah sekarang Anda coba bedakan Roh Kudus itu dengan roh setan itu apa coba? Kalau misalnya Roh Kudus datang kepadamu mengajarkan menyembah kepada Yesus, dan setan juga, roh setan juga datang mengajarkan menyembah kepada Yesus, apa bedanya kira-kira? Sementara kedua roh ini mengajarkan menyembah kepada manusia. Apa bedanya? Sedangkan Yesus sendiri yang adalah manusia, yang saudara sebut sebagai nabi, yang saudara sebut sebagai utusan Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri mengajarkan jika ada yang datang kepadamu mengajarkan, mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan engkau percaya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti, engkau akan mendengarkan perintah-perintahku. Nah saya tanya sama Anda, roh mana yang datang kepada Anda, yang mengajak Anda untuk menyembah kepada Yesus? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Tidak ada. Nah saya tanya, katanya yang mengajarkan Anda itu adalah Roh Kudus. Nah sekarang apa bedanya dengan roh setan? Roh setan juga mengajarkan manusia untuk menyembah kepada makhluk. Coba Anda terangkan kepada kami yang ada di sini, silakan. Yang memimpin manusia kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudusnya Yesus sendiri. Ya, tetapi kalau orang menyangkal Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah roh antikristus ya, dan itulah yang dimiliki oleh segelintir orang-orang yang anti dengan Yesus, anti keselamatan. Mereka adalah penghambat keselamatan ya. Perbedaan antara roh jahat dengan roh Tuhan itu sangat ketara, seperti bedanya langit dan bumi, begitu jauh bedanya ya. Karena
kalau kita mempunyai kuasa Roh Kudus, kita boleh menyembuhkan penyakit, kita boleh mengusir syaitan. Tetapi kalau kita mempunyai roh iblis atau roh jin atau roh halus, kita bisa juga menyembuhkan penyakit. Tetapi itu hanyalah penipuan aja, namun nggak bisa mengusir ataupun nggak bisa menunjukkan jalan yang benar, karena iblis juga adalah gaib, tetapi dia hanya kebanyakannya menipu. Meskipun roh iblis itu bisa menyembuhkan penyakit karena mereka adalah gaib juga, tapi akhirnya itu masuk neraka karena itu bukanlah kudus adanya, tapi adalah najis. Dan itulah yang membedakannya. Roh iblis itu bisa juga menyembuhkan penyakit, tetapi hingga bisa menunjukkan jalan yang lurus, hingga bisa menyelamatkan manusia masuk surga. Ya, Bapak Jul? Anda belum bisa memberikan perbedaan secara terang antara roh yang kamu sembah dengan roh setan. Anda belum bisa membedakan itu. Belum bisa memberikan penjelasan yang terang perbedaan antara roh yang Kristen sembah dengan roh setan itu ini. Anda mengatakan orang yang memiliki roh Tuhan, roh kudus itu mereka bisa mengobati, bisa mengusir setan, kata Anda. Kenapa Anda tidak lanjutkan bisa berbahasa asing? Supaya kita uji, benarkah roh Tuhan yang ada pada dirimu? Kalau saya sudah menggunakan bahasa asing, apakah Anda bisa paham? Jangan hanya mengobati, karena itu bisa hanya akal-akalan. Ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa roh setan itu mengajak kepada kebinasaan, tidak sampai kepada surga, ya apa bedanya dengan roh yang Anda sembah? Kata Anda, yang mengajarkan kami menyembah Yesus itu adalah roh yang Anda sebut sebagai roh Tuhan. Nah sekarang saya tanya, kalau roh yang Anda sembah mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus, coba Anda tunjukkan mana ajaran Yesus yang mengajarkan menyembah kepada dirinya. Ayo. Yesus tidak pernah mengajarkan. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Yohanes 15 ayat 14. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataanku. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Nah sekarang Anda mengikuti roh yang Anda sembah untuk menyembah kepada Yesus. Mana ajaran Yesus yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada dirinya? Ada? Tidak ada. Maka dari itu saya tanya, apa perbedaannya antara roh yang kamu sembah dengan roh setan? Ada nggak perbedaannya secara signifikan ditinjau dari pengajaran Yesus? Silakan. Ya, saya akan menjelaskannya ya lebih detail lagi biar Mas Zul mengerti ya bedanya roh Tuhan dengan roh dunia ini ya. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan adalah roh ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Korintus 12 ayat 4. Beda dengan arwah. Arwah adalah roh manusia yang sudah mati ya. Arwah manusia yang sudah mati. Walaupun dia benar, ketika meninggal arwahnya ditempatkan oleh malaikat ke Firdaus ya, atau ke atas, ke surga ya. Dikatakan dalam Lukas 16 ayat 23. Sedangkan orang yang tidak benar arwahnya akan ditempatkan di Hades ya. Sangat-sangat beda ya Mas ya. Apalagi roh jahat. Roh jahat atau disebut iblis ya. Itu adalah sangat-sangat beda
itu hanya berasumsi sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Pertanyaan saya kan jelas. Kamu katakan Tuhanmu adalah roh, dan yang gentayangan itu juga adalah roh. Nah, perbedaannya apa gitu? Kamu katakan di dalam kitab kami Tuhan itu adalah roh. Justru itu saya tanya. Jika Tuhanmu itu adalah roh, dan kamu akui bahwa yang gentayangan itu juga adalah roh, sekarang perbedaannya apa? Itu poinnya. Perbedaan antara sembahanmu yang adalah roh-roh dengan roh gentayangan atau roh jahat itu apa bedanya? Silakan. Kalau Anda membahas tentang 7 roh Allah, ya, 7 roh Tuhan, jangan Anda samakan dengan apa yang Anda ucapkan, ya. Ngomong apa sampean? Ini justru saya sedang membahas tentang sosok Tuhanmu. Sosok Tuhanmu kan roh-roh. Kalau berbicara mengenai roh-roh, berarti kan itu jamak, banyak. Siapa yang pernah melihat Tuhannya Kristen? Pengarang kitab Wahyu. Apa yang dia lihat? Roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dah, selesai. Nah, sekarang makanya saya tanya, apa perbedaannya antara roh sembahannya Kristen dengan roh setan? Itu yang kalian belum jawab. Saya minta Anda menjelaskan itu. Silakan. Permulaannya manusia mengenal Tuhan yang maha benar, ya, maha kuasa, yang sempurna adanya, dan bukan Tuhan tiruan, ya, yaitu bermula daripada kitab suci Kristen, ya, bermula daripada kitab Tanakh, Torah dan Evangelion. Kalau kita membacanya itu sambil berdoa, makanya kita bisa mengetahui kebenaran itu. Kecuali Anda hingga membaca kitab suci Kristen, maka Anda akan tersesat. Selain daripada kitab Injil, itu hingga bisa kita membedakan roh jahat. Karena hanya Injil aja yang menerangkan tentang roh jahat kita bisa kenal, dan Roh Kudus kita bisa kenal, karena ia membahas tentang Roh Kudus dan membahas tentang kepalsuan, ya. Banyak roh-roh najis yang mengaku adalah roh daripada Yesus, padahal itu roh antikristus. Roh antikristus itu adalah mengaku Yesus, tetapi sebenarnya ia bukan roh Kudus, ia bukan roh Yesus, tetapi roh antikristus yang menyamar sebagai Kristus. Karena baik ajaran, baik secara roh, ya, berkata-kata di dalam mimpi atau di dalam secara real ketemu kepada seseorang, kalau ia mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah iblis, itu adalah roh jahat, itu adalah roh antikristus, itu adalah roh-roh penyesat, ya. Dan manakala ajaran orang-orang Islam itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu nyata adalah roh antikristus dan roh iblis, ya. Itu. Tetapi roh orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu menjelma jadi manusia dan ia adalah Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus, daripada Yesus sendiri, dari roh Yesus sendiri. Makanya itulah antara perbedaan yang kita beli tahu. Di mana-mana ajaran atau di mana-mana Roh Kudus yang menyatakan bahwa menolak ketuhanan Yesus itu, meskipun dia menamakan dirinya kudus, tapi kalau ajarannya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, bermakna itu bukan Roh Kudus, tetapi roh najis, roh iblis, ya, gitu. Anda kesana kemari melanglang buana tapi kosong. Anda mengatakan kitab Kristen. Kamu harus tahu, mulai dari sekarang kamu harus tahu, camkan baik-baik dan jangan gila, kawan. Kitab Tanakh itu kitabnya orang Yahudi. Yahudi itu adalah agama yang berbeda dengan agama Kristen. Ya, jangan sampai saya paparkan semua deh. Tapi kita nggak sedang membahas itu. Saya hanya ingin bilang,
Kamu jangan pernah mengklaim kitabnya agama lain. Malu. Malu. Ngerti? Sesama orang Melayu saya jadi malu. Kamu mengklaim kitabnya agama lain sebagai kitabmu. Nah, sekarang Anda mengatakan kamu mengenal Tuhanmu. Yesus juga mengatakan seperti itu. Yohanes 4 ayat 22. Aku mengenal Tuhan yang aku sembah, kata Yesus. Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Yesus mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang menyembah. Yesus menundukkan dirinya sebagai ciptaan yang memperhamba diri kepada Sang Pencipta. Itu Yesus. Nah, sekarang kita melihat Kristen. Kristen malah menundukkan dirinya, menyatakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada ajaran Paulus, menyembah kepada Yesus yang adalah sembahan. Maka karena itulah kemudian saya mengatakan kepada Anda, ketika Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya, karena Tuhan saya diajarkan di dalam kitab saya, yaitu kitab-kitab Tanakh. Saya pingin ketawa, pingin ketawa saya. Tertawa terseduh-seduh saya jadinya saat Anda mengatakan itu. Sementara dari tadi saya sudah bertanya sama Anda, ketika Anda betul mengenal Tuhan Anda, maka Anda sudah bisa pasti membedakan dengan iblis atau roh setan. Tapi Anda tidak mampu membuktikan perbedaan antara keduanya. Kenapa? Karena memang dua-duanya adalah satu. Antara roh yang kamu sembah, yang ada embel-embelnya Holy Spirit, yang ada embel-embelnya Roh Kudus, itu tidak ada bedanya dengan roh setan yang ada. Kalau ada bedanya, tunjuk apa bedanya. Sampai sekarang Anda tidak mampu untuk menunjukkan itu. Materi ini udah lama saya kasih kepada pendeta-pendeta yang senior, tapi tidak ada di antara mereka yang mampu untuk menjawabnya. Nah, sekarang saya coba, mana tahu kamu tahu, tapi sama aja rupanya. Kamu tidak bisa membedakan antara roh sembahanmu dengan roh setan. Kenapa? Karena roh sembahanmu dan roh setan itu adalah satu. Sama-sama merupakan sebuah kekuatan yang mengajak manusia untuk menyembah kepada manusia, ingkar terhadap penciptanya. Paham tidak sampai di sini? Begini ya Bapak Joel, pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan, kamu jangan lari ke Yerusalem, nanti kamu akan menerima Roh Kudus yang akan saya turunkan menjadi penolongmu. Makanya Roh Kudus itu setelah Yesus naik ke sorga, dan beberapa waktu ketika maka turunlah Roh Kudus ke 12 rasul itu yang telah menanti janji Yesus. Maka benar-benar Roh Kudus itu telah hadir dan mereka dipenuhi dengan api Roh Kudus. Kelihatan di ubun-ubun kepala mereka, mereka telah dibaptis dalam roh dan kebenaran. Itulah Roh Yesus ya. Dan kalau orang yang enggak dibaptis dalam roh dan kebenaran, lantas mereka itu bukanlah bisa membedakan roh iblis atau roh Tuhan, karena mereka itu kapasitasnya masih kapasitas daging. Tetapi kalau orang yang udah dimiliki Yesus di dalam roh dan kebenaran, udah dibaptis dalam roh dan kebenaran, makanya bisa melakukan apa aja kehendak Hasim. Malah Roh Kudus itu berbisik ke naluri kita, ke paradigma kita, ke cara kita berpikir, lalu kita kedengaran Roh Kudus itu benar-benar berbisik bahwa kalau engkau berjalan ke sana sini, Roh Kudus itu akan memberitahu. Ya, ini gua udah alami. Kalau ada orang sakit, kita tanya ke Roh Kudus terlebih dahulu, adakah perlu gua sembuhkan penyakit itu? Kalau Roh Kudus mengatakan iya, sembuhkanlah, lantas kita lakukan, lalu terjadi. Tapi kalau kita nampak seorang yang berpenyakit, lalu kita ingin menyembuhkannya atas kuasa nama Yesus atau atas kuasa Roh Kudus, ya. Tetapi kita tanya dulu Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus berbisik di dalam
hati kecil kita itu, dalam naluri kita itu, jangan, kata Roh Kudus, lantas kita enggak boleh melanggar perkataan Roh Kudus. Kita hanya ikut bisikan Roh Kudus yang ada dalam tubuh badan kita, ya. Karena tubuh badan kita ini adalah rumah bait Allah, rumah Roh Kudus, ya. Jadi banyak orang yang melanggar Roh Kudus, berbisik di dalam pemikiran manusia itu dilanggar oleh manusia, ya. Karena ada penyakit yang Roh Kudus kehendaki untuk disembuhkan, itu kebanyakannya bisa disembuh. Tetapi ada penyakit orang yang daripada dosanya enggak bertobat, makanya itu harus bertobat terlebih dahulu, barulah kita doakan, barulah sembuh, ya. Kalau orang itu enggak bertobat, kita enggak perlu doakan, karena orang itu enggak bertobat. Kecuali orang itu bertobat, mengaku dosanya, baru kita doakan, ya. Dan itulah caranya kita membedakan. Harus kita memiliki Roh Kudus dalam tubuh badan kita. Makanya Roh Kudus itu berbisik ke tubuh badan kita, ke pemikiran kita. Baru kita tahu bahwa itu kita bisa membedakan apa aja ajaran yang baik, ajaran yang sehat, dan ajaran yang enggak sehat, ajaran yang kotor, najis. Itu kita bisa membedakannya. Secara logika pun kita bisa memikirkan yang baik dan yang buruk, kan? Apalagi Roh Kudus, ya. Ya, itu. Gini saya ajarin ya. Roh yang diminta oleh Yesus kepada Allah yaitu seorang penolong. Seorang, bukan roh. Di situ dikatakan roh karena makhluk. Belum ada, maka disebut gaib. Maka Yesus mengatakan roh. Itu yang Anda pahami dulu lebih awal. Kemudian ketika Yesus minta di dalam Yohanes 14 ayat 16, minta kepada Bapa, minta kepada Allah untuk supaya Allah itu mengutus seorang penolong lain yang melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus, yaitu mengajarkan hukum-hukum keberagamaan. Yesus dengan jelas menerangkan dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15 tipikal ciri-ciri daripada roh sang penolong tersebut. Jika dia adalah Tuhan, seperti dalam konsep pemahaman Anda, maka tidak mungkin Yesus mengatakan roh itu tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia sampaikan adalah apa yang didengarkan dari Tuhannya untuk ia sampaikan. Nah, apakah seperti itu tipikal Tuhan? Tidak. Tuhan itu bebas mau berkata apapun karena dia maha berkehendak. Tetapi sang Roh Kudus, di situ dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan Roh Kudus tersebut adalah apa yang didengarkan dan untuk diperintahkan kemudian untuk diucapkan dan disampaikan. Jelas ya? Itu kitab Anda loh. Nah, ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah roh Tuhan dan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, maka muncul pertanyaan, apa perbedaannya antara roh yang kau sembah yang mengajarkan menyembah manusia itu dengan roh setan? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena Roh Kudus yang diceritakan oleh Yesus, yang diramalkan oleh Yesus, tidak seperti Roh Kudus, tidak seperti roh yang kau sembah. Beda. Roh yang dimaksud oleh Yesus itu mengajarkan segala hukum-hukum. Sementara Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel mengajarkan hukum-hukum. Lalu kemudian sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hukum-hukum yang saya ajarkan kepada Bani Israel, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi tenang, kamu gak usah takut. Hidup keberagamaanmu akan lebih baik ketika kau mengikuti sang penolong yang akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Ngerti enggak kamu sampai di situ? Kamu ingin mengatakan, oh tidak, yang datang itu adalah Roh Kudus, dialah yang mengajarkan hukum-hukum kepada kami. Sekarang saya tanya samamu, ketika negara ini, negara Indonesia khususnya maksud saya, hancur lebur oleh karena ronrongan komunis. Ini misalnya, NKRI runtuh oleh karena dironrong oleh kekuatan dari luar bernama kekuatan komunis. Lalu Pancasila berantakan. Undang-undang dasar berantakan oleh karena berantakannya negara ini. Kira-kira hukum yang akan kita jadikan sebagai acuan kemudian di dalam memperjuangkan tegaknya negara ini kembali, itu hukum apa? Hukum kasih.
mengasihi semua orang yang telah menghancurkan NKRI gitu, atau mendudukkan syariat yang lebih sempurna, hukum-hukum yang lebih sempurna yang telah dinubuatkan oleh Yesus akan datang memperbaiki kemaslahatan hidup manusia. Nah, kalau Anda mengatakan, oh tidak, kita akan menggunakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya, Roh Kudusmu mengajarkan tentang ketatanegaraan itu hukum apa? Hukum apa yang diajarkan oleh Roh Kudus tentang ketatanegaraan? Hukum apa yang diajarkan oleh Roh Kudus tentang cinta tanah air? Hukum apa yang diajarkan oleh Roh Kudusmu, roh sembahanmu, tentang bagaimana kemudian membentuk sebuah pemerintahan? Ada? Tidak ada. Sementara Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan mengajarkan hukum-hukum. Artinya sosok yang datang setelah Yesus akan memberikan pengajaran-pengajaran yang sempurna, yang mana ajarannya itu bisa dijadikan sebagai asas negara, sehingga ketika negara ini hancur, misalnya oleh karena penyusup-penyusup yang ingin NKRI ini hancur, maka yang bisa ditegakkan kemudian adalah asas negara berlandaskan atas pengajaran Roh Kudus, yaitu Islam atau khilafah. Paham sampai di sini? Paham tidak sampai di sini? Ini perumpamaan yang saya kasih kepada Anda supaya Anda paham. Maka Anda kalau masih juga ngotot, coba Anda jelaskan kepada saya secara singkat aja perbedaan antara roh sembahanmu dengan roh setan. Silakan. Oke, Anda mengatakan berbahasa asing ya. Rasul Paulus itu memiliki bahasa Roh Kudus. Malah Rasul Paulus itu memiliki bahasa malaikat. Itulah kelebihan Rasul Paulus. Adakah manusia itu memiliki bahasa malaikat? Atau adakah manusia itu memiliki bahasa Roh Kudus? Ya, itu tergantung daripada anugerah dan pemberian Hasim kepada manusia, pemberian Yesus kepada manusia. Adakah mereka itu diberi karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan diterangkan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus pasal 13 dan 14. Itu semua menerangkan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sebelum Anda memiliki karunia Roh Kudus, maka Anda sukar banget untuk membedakan roh najis dan Roh Kudus, ya. Maka Anda perlu dibaptis dahulu, terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus juru selamat dan dibaptis dalam Roh Kudus, baru Anda bisa membedakan Roh Kudus dan roh jahat. Kalau hanya kita memakai pikiran yang hanya pikiran manusia, baik secara logika kah ataupun sebagainya, itu kita enggak bisa membedakan karena kita berkapasitas kedagingan. Hanya roh spirit aja bisa membedakan roh najis dan roh jahat, ya. Itu Bapak Jul. Kamu kan sudah dibaptis, kawan. Artinya kamu sudah memenuhi syarat untuk memberikan penjelasan Roh Kudus itu apa, roh setan itu apa, secara signifikan, secara terang-terangan, supaya ada perbedaan yang bisa kita jadikan acuan membedakan antara sembahanmu dengan setan. Kan gitu ya. Lalu kemudian Anda mengatakan Paulus itu memiliki kemampuan berbicara bahasa roh. Itu Paulus, dan memang dia harus bermujizat. Karena nubuatan tentang nabi palsu, ingat ya, nabi palsu, jangan kamu katakan lagi Paulus itu bukan nabi. Ya, kalau kau katakan Paulus itu bukan nabi tapi dia ada rasul, itu artinya kamu belum pantas berdiskusi di dunia debat lintas agama. Karena Kisah Para Rasul 13 itu jelas menyatakan kalau di ayat pertamanya itu Paulus itu disebut sebagai nabi. Namun di situ dikatakan Saulus, dia adalah nabi bersama dengan Simon, bersama dengan Barnabas maksud saya. Ya, jadi Paulus itu adalah seorang nabi. Lalu kemudian nubuatan Yesus tentang nabi-nabi palsu itu diantaranya mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Paulusmu memenuhi syarat itu. Tapi kita tidak sedang membahas beliau. Kita tidak sedang membahas penjagal. Ya, kita sedang membahas tentang roh sembahanmu, di mana tadi kamu mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia tidak dia tidak mempan dengan gigitan ular berbisa.
Ada 4 poin. Kenapa Anda tidak menyebut yang duanya, di antaranya mampu berbahasa asing? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu di antaranya mampu mengerti dalam bahasa asing. Nah sekarang kalau saya berbahasa asing kepada Anda, apakah yakin Anda bisa? Kalau tidak, berarti tanda-tanda itu tidak ada. Kalau tanda-tanda itu tidak ada 2 pasal. Ayat ini palsu, Markus 16 ini palsu, ya. Atau Anda tidak dalam kategori orang yang percaya. Atau dua-duanya, Anda palsu, kitabmu, ayatmu juga palsu. Nah, kembali kepada tema. Ketika Anda mengatakan bahwa roh yang kami sembah itu adalah roh Tuhan, lalu bagaimana Anda bisa membedakan ketika ada setan yang datang kepada Anda membisikkan untuk menyembah juga kepada Tuhan? Sementara Tuhan itu tidak nampak oleh manusia. Tuhan itu adalah esensi sang pencipta yang tidak mungkin dapat diraba, tidak mungkin dapat diludahin, tidak mungkin dapat dibunuh. Tidak mungkin, dia adalah Tuhan. Ya, makanya saya katakan sama Anda, ini adalah hal yang sangat prinsipil, bukan ada materi yang menghujat. Ini materi yang sangat prinsipil, supaya orang sana bisa tahu, orang di luar sana bisa tahu bahwa Kristen dengan gencarnya mengajarkan manusia dengan segala macam teori, dengan segala macam metode. Mereka lampiaskan nafsu mereka untuk mengajak orang lain yang sudah punya agama untuk ikut ke agamanya. Itu adalah ajaran yang benar dengan Anda menjelaskan apa perbedaannya antara roh yang Anda sembah dengan roh jahat. Itu poinnya. Jangan melebar kemana-mana. Silakan. Loh, Bapak Jul mengatakan orang Kristen nggak bisa membedakan roh setan dengan roh Tuhan. Memang roh ini sama-sama gaib, tetapi bukan satu hakikat. Ya, roh setan yaitu mengajar tentang kekebalan, menyantit orang, membunuh orang. Itu kamu nggak bisa bedakan, Bapak Jul. Yang diajarkan oleh Islam yaitu roh kekebalan, menyantit dan sebagainya. Itu kita udah tahu itu daripada iblis, roh jahat. Ya. Tetapi Roh Kudus itu menyembuhkan penyakit orang, malah membangkitkan orang mati dan membisakan orang masuk surga. Itu Jul, itu aja. Benar nggak? Belum menyentuh kepada esensi pertanyaan saya. Anda malah larinya ke Islam yang tidak kena terhadap pertanyaan. Ya. Memang agak keras ketika saya itu menginjili orang-orang yang saya melihat dia punya potensi untuk bisa menjadi orang yang sehat, termasuk Anda. Di kampung saya, kawan, mayat itu bisa dibuat berjalan menuju pemakaman. Ada satu wilayah di kota saya ini, di daerah saya ini, di Sulawesi Selatan ini, mereka adalah perkampungan Nasrani. Dan mereka bisa membuat mayat yang sudah mulai membusuk berjalan ke pemakaman. Itu ada. Jadi ketika Anda mengatakan Roh Kudus mampu membangkitkan orang mati, pertanyaan saya lagi-lagi sama. Apa bedanya dengan roh setan, roh jahat yang membangkitkan mayat yang berjalan ke pemakamannya sendiri? Tuh, kalau Roh Kudus Anda mengatakan bisa, roh jahat juga bisa. Makanya saya tanya, apa perbedaannya secara signifikan? Ternyata semakin Anda menjelaskan, yang nampak kemudian adalah justru persamaannya. Lalu kayak mana Anda bisa menggiring orang untuk masuk ke dalam ajaran agama Anda? Ketika sembahan Anda yang adalah roh-roh, tidak bisa Anda bedakan dengan roh setan. Sahabat saya tadi mengatakan bahwa saudara JJ itu, Triple J, itu mengakui bahwa Tuhannya berupa roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Wow, ini luar biasa. Maka itu Anda saya jadikan sebagai titik hari ini untuk menjadi orang yang mana tahu dengan penjelasan saya Anda bisa mendapatkan hidayah gitu loh.
Jika sembahan Anda adalah roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7, sekarang apa bedanya dengan roh setan? Jika roh yang ada pada diri Anda yang Anda sembah mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus, lalu apa bedanya dengan roh setan? Yesus adalah makhluk, roh setan juga mengajarkan menyembah kepada makhluk. Lalu bedanya di mana? Ini yang perlu Anda jelaskan. Silahkan. Benar Bapak Jol, memang benar. Roh Kudus itu penolong, yaitu menolong untuk melakukan pekerjaan, ya, yaitu melakukan hukum-hukum Tuhan dan memberikan mukjizat penyembuhan ilahi dan sebagainya. Bukan mengajar tentang ilmu kekebalan, ya, menyantet orang, membunuh orang. Itu kan kita udah tahu perbedaannya. Itu yang direalisasikan oleh orang Islam. Orang-orang Islam selalu menyalahgunakan seperti itu. Dan jarang sekali untuk jalan keselamatan bisa masuk surga. Itu yang ajaran Islamnya. Dan enggak Jol. Ya, Roh Kudus itu membimbing ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau enggak ada Roh Kudus, bermakna bermaharajalilalah iblis dan roh jahat. Ya, Roh Kudus itu menolong, memahami kita bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah menjelma jadi manusia. Itulah kehendak Roh Kudus yang benar. Tetapi kalau ajaran, ya, yang enggak mengaku Yesus itu Tuhan, bermakna itu adalah roh iblis, roh antikristus, roh penyesat dan pembawa masuk neraka. Itu aja Jol. Ya. Sahabatku Triple G, jangan oleh karena Anda tidak mampu menjelaskan tentang roh yang Anda sembah, kemudian Anda mencoba untuk menjadikan ajaran Islam itu sebagai tameng. Nihil Anda, nihil. Anda tidak ada sama sekali mengetahui tentang Islam. Ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan, maka sudah. Artinya Anda ada pada posisi jalur yang salah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang saya jelaskan adalah Roh Kudus yang sesuai dengan tipikal yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sementara roh yang Anda sembah itu adalah pengajaran yang datangnya dari mitos yang diajarkan oleh penjajah Romawi, yang mana pahamnya adalah paham Yunani, di mana paham mereka adalah penyembah terhadap roh-roh. Ketika Anda mengatakan benar apa yang saya jabarkan, maka Anda harusnya sadar. Lalu kemudian Anda mengatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah dibaptis, mereka tidak akan melakukan pembunuhan. Halo? Apa Anda sadar orang-orang yang menjajah Indonesia itu adalah 100% non-muslim dan mereka mendirikan rumah-rumah ibadat? Setiap mereka sudah membunuh, mereka masuk ke dalam rumah ibadat mereka, bernyanyi ria, bertepuk tangan untuk Tuhan mereka, membacakan dalil-dalil dalam kitab mereka. Apa Anda mau mengakui bahwa Anda lebih beriman, Anda lebih percaya kepada roh-roh yang mereka sembah daripada mereka? Tidak. Mereka membunuh dengan mudahnya. Mereka membuat jutaan wanita menjadi janda di negara ini. Mereka membuat anak-anak menjadi yatim piatu dan jutaan di negara ini. Dan mereka orang-orang yang sudah dibaptis. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada roh-roh seperti yang Anda jelaskan. Jadi Anda jangan mencoba untuk berkelit dari materi ini dengan hanya mengatakan Islam, Islam, Islam. Enggak, ilmu Anda nihil. Jangan melebar, karena semakin Anda melebar akan saya beberkan semua, ya, sejarah-sejarah kelam yang ditoreh oleh mimbar gereja dengan topeng kedaulatan, dengan topeng rempah-rempah, dengan topeng politik. Stop untuk membahas itu. Kita sedang membahas sembahanmu yang adalah roh, perbedaannya dengan iblis yang juga adalah roh. Ini penting, karena ini demi keselamatan Anda. Silakan Anda jelaskan pada saya, apa perbedaannya roh yang Anda sembah dengan roh setan. Silakan. Di Sulawesi Selatan itu, Bapak Joel,
itu kan melakukan perkara gaib yang palsu. Mereka membangkitkan mayat yang udah membusuk. Itu bisa, gua udah tahu itu. Tetapi dia hanya membangkitkan hanya sementara aja dan bukan untuk hidup selama-lamanya. Itulah antaranya bedanya roh iblis, roh jahat, dan roh kudus, dan roh Tuhan Allah, roh Yesus Kristus, ya Bapak Jul. Semakin jauh Anda menerawang, semakin jauh Anda tertinggal, semakin jauh iman Anda akan tengkurap. Anda mengatakan mereka membangkitkan orang mati, sama kan? Nah sekarang saya tanya sama Anda, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apakah Lazarus hidup selamanya? Tidak. Tidak ada kabar bahwa Lazarus itu hidup berdampingan kembali dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Tidak. Malah yang ada, Lazarus kemudian mati, ya kan? Berarti sama ketika orang-orang ini, yang notabene mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptis, menghidupkan mayat hidup, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka lagi-lagi muaranya, apa perbedaannya antara roh yang Anda sembah, yang Anda akui bertanduk 7, yang Anda akui bermata 7, dengan roh jahat? Apa bedanya? Anda sampai saat ini belum bisa memberikan penjelasan di mana ada titik di mana perbedaan antara sembahanmu yang adalah roh dengan setan itu berbeda. Gimana? Masih ada? Masih mau lanjut? Nanti kita nyambungin ya Bapak Jol, karena ada orang yang sakit harus didoakan dengan kuasa Holy Spirit, dia bisa sembuh, ya. Inilah pekerjaan gua selaku sebagai seorang pendeta yang diurapi, dan saya doakan Jul akan mendapat hidayah, petunjuk daripada Holy Spirit yang benar, ya. Oke Jul, nanti kita ketemu lagi. Kiranya Tuhan memberkati, ya Pak Jul. Amin. Jadi Anda sebagai pendeta yang izin untuk meninggalkan diskusi ini dengan alasan ada pasien yang ingin Anda doakan, tidak ada bedanya dengan dukun yang pelihara setan untuk mengobati orang-orang. Karena bedanya, karena Anda tidak bisa membedakan. Karena tidak ada bedanya, maka saya katakan kepada Anda, mulailah sekarang untuk berpikir, apakah benar sembahannya Yesus itu berbentuk roh bertanduk 7 dan bermata 7? Ya. Ini adalah materi lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan, sudah pernah saya diskusikan dengan beberapa orang yang saya rasa lebih punya kompeten. Dan Anda juga sebagai pendeta, ya salah satu bagian daripada titik konsentrasi saya bagaimana Anda sebagai penghulu jemaat bisa menyadarkan diri dan kembali mengarahkan jemaatnya kembali kepada ajaran yang benar. PR Anda, apa perbedaannya antara roh yang Anda sembah dengan roh jahat? Itu PR Anda. Saya minta sesuai dengan janji Anda untuk bisa berdiskusi di lain hari, Anda sudah mampu untuk menunjukkan itu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang percaya jangan hanya bisa menyembuhkan. Karena kalau hanya menyembuhkan, dokter pun bisa. Dan muatannya di situ karena ada rupiah. Orang yang pura-pura menyembuhkan juga bisa. Hanya demi untuk rupiah itu juga bisa. Tetapi yang paling terpenting adalah Anda bisa mengerti bahasa asing. Nah, apakah betul? Suatu saat nanti akan saya uji. Saya kira seperti itu ya. Karena saudara pendeta Triple G sudah pamit, saya pun siap-siap untuk ada kegiatan ini, ada janji dengan para sahabat-sahabat di dunia nyata. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini, para sahabat saya, baik yang Muslim maupun yang Kristen, bisa mengambil pelajaran, dan hal-hal yang buruk yang saya sampaikan itu sumbernya semua murni daripada saya pribadi selaku makhluk yang tentu tidak terlepas daripada kekhilafan. Akhir kalam, akhir kata dari saya, para sahabat sekalian, salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim, salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera untuk kita semua.